Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levina Devologia Agustina dari kelas Biologi A semester 5. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai hormon yang terdapat pada sistem reproduksi wanita dan pria. Nah, yang pertama saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu hormon yang terdapat pada sistem reproduksi wanita. Nah, tubuh wanita mengalami beragam jenis perubahan seiring dengan proses alami yang dilaluinya, mulai dari ovulasi, menstruasi, kehamilan, dan menyusui. Berbagai proses tersebut terjadi karena adanya hormon di dalam tubuh wanita. Nah, hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin di dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ, termasuk organ reproduksi. Nah, terdapat berbagai macam jenis hormon yang terdapat pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama ini ada progesteron, yakni hormon progesteron ini berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di dalam masa subur, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan di dalam rahim yang disebut dengan endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Nah, selama kehamilan ini, kadar hormon progesteron dalam tubuh tetap tinggi. Hal ini mencegah tubuh untuk menghasilkan sel telur baru dan mempersiapkan tubuh untuk memproduksi ASI. Bila tidak terjadi pembuahan, kadar hormon progesteron di dalam tubuh ini akan menurun dan memicu menstruasi. Yang kedua, terdapat hormon estrogen. Hormon estrogen ini berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual, dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Hormon ini juga berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood atau suasana hati, dan proses penuaan. Penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, suasana hati tidak menentu, atau menopause. Sedangkan hormon yang ada dalam sistem reproduksi wanita yang ketiga ini ada testosteron, atau kadar hormon testosteron ini yang terdapat pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria. Namun, hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Hormon testosteron berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Yang keempat, ada LH atau luteinizing hormone. LH pada sistem reproduksi wanita ini bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Oleh karena itu, hormon ini juga berperan dalam masa pubertas. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Kemudian, kadar hormon LH pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. Kadar LH yang terlalu tinggi pada tubuh wanita dapat mengakibatkan masalah pada reproduksi. Nah, yang kelima ada follicle stimulating hormone atau FSH. Sama halnya dengan hormon LH, hormon FSH ini juga diproduksi oleh kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di dalam ovarium. Kadar hormon FSH yang rendah menandakan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi. Adanya gangguan pada kelenjar hipofisis atau bisa juga menandakan kehamilan. Sebaliknya, hormon FSH yang tinggi dapat menandakan wanita memasuki masa menopause. Adanya tumor di kelenjar hipofisis atau gejala dari sindrom Turner. Yang keenam ada oksitosin, yakni hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak, yang umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Nah, ketika kadar hormon meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitosin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Nah, setiap hormon wanita ini memiliki peranannya masing-masing terhadap kesehatan wanita, termasuk menentukan bentuk tubuh wanita. Nah, selanjutnya saya akan mencoba membahas mengenai hormon yang terdapat pada sistem reproduksi pria. Nah, seluruh sistem reproduksi pada pria tergantung pada hormon yang ada di dalamnya. Hormon ini merupakan zat kimia yang mengatur aktivitas sel dan organ pada tubuh. Nah, saat anak laki-laki memasuki masa pubertas, maka tubuhnya akan memproduksi lebih banyak hormon gonadotropin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus pada otak. Nah, pada bagian otak, yaitu kelenjar
pituitari dihasilkan juga hormon yang disebut dengan LH dan FSH. Nah, hormon perangsang atau follicle stimulating hormone yang merupakan hormon sangat penting pada pria untuk menghasilkan sperma. Nah, setiap hari produksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65-75 hari. Nah, hormon yang kedua adalah hormon LH atau luteinizing hormone. Saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah, akan terjadi produksi pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Nah, apa sih hormon testosteron ini? Nah, hormon testosteron ini adalah hormon yang mengacu atau memicu berbagai perubahan fisik yang terjadi pada pria. Nah, seperti pembesaran testis dan skrotum, penis yang semakin memanjang, suara yang semakin berat, serta tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, wajah, dan ketiak. Nah, sebagai remaja laki-laki juga mengalami penambahan berat dan tinggi badan yang signifikan setelah memasuki masa pubertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Nikma dari kelas Biologi A semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses ovulasi dan menstruasi. Nah, setiap bulan perempuan itu mengeluarkan sel telur dari ovarium indung telur. Nah, proses pelepasan ini dinamakan sebagai proses ovulasi. Dalam waktu yang bersamaan menjelang proses ovulasi terjadi perubahan hormon pada tubuh perempuan. Hal ini disebabkan oleh dinding rahim itu menebal untuk mempersiapkan pembuahan sel telur. Nah, jika terjadi ovulasi tetapi sel telur tersebut tidak dibuahi, maka lapisan dinding rahim yang menebal tersebut akan meluruh dan pecah dan keluar melalui vagina. Nah, proses ini dikenal sebagai proses menstruasi. Adapun tahapan menstruasi ini yaitu yang pertama, fase menstruasi. Lapisan dinding dalam rahim mengandung darah, sel-sel dinding rahim lendir dengan endometrium. Nah, lapisan dinding rahim tersebut mengalami peluruhan dan keluar melalui vagina. Proses ini dimulai sejak pertama siklus menstruasi, dimulai pada berlangsung sekitar 4 hingga 7 hari atau lebih. Fase selanjutnya yaitu fase folikuler. Nah, fase folikuler ini di mana tahapan ini dimulai dari hari pertama menstruasi sampai memasuki fase ovulasi. Di tahapan ini ovarium memproduksi folikel yang berisi sel ovum atau sel telur. Pertumbuhan folikel ovarium ini menyebabkan endometrium makin tebal. Fase ini terjadi pada hari ke-7 dari 28 siklus menstruasi. Nah, selanjutnya yaitu fase ovulasi, di mana fase ovulasi ini sel telur yang diproduksi di ovarium dilepaskan untuk siap dibuahi sel sperma. Sel telur yang telah matang bergerak menuju ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Pada umumnya sel telur ini hanya bertahan selama 24 jam. Jika tidak terjadi pembuahan oleh sel sperma, maka dinding rahim itu akan pecah dan meluruh. Namun jika dibuahi sel sperma, bisa terjadi kehamilan. Selanjutnya fase luteal, di mana fase ini mengalami fase ovulasi folikel yang telah pecah, mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum. Hal ini memicu peningkatan hormon progesteron untuk menebalkan lapisan dinding rahim. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai menopause dan andropause. Menopause berasal dari bahasa Yunani yang berarti bulan dan penghentian sementara atau bisa dikatakan dengan berakhirnya masa haid atau yang disebut juga dengan masa transisi dari fase produktif menuju non-produktif atau senium. Terjadi antara umur 45 tahun sampai 55 tahun. Nah, ada tahap menopause. Yang pertama yaitu pramenopause atau masa transisi antara masa ketika wanita mulai merasakan gejala-gejala menopause, biasanya pada pertengahan atau akhir usia 40 tahun
pada masa siklus haid yang benar-benar terhenti rata-rata usia 51 tahun. Kemudian tahap yang kedua yaitu menopause. Masa menopause hanya bisa dilakukan setelah seseorang wanita tidak haid selama 1 tahun penuh. Dan tahap yang ketiga yaitu pasca menopause. Pasca menopause terjadi setelah haid berakhir seorang wanita atau terjadi setelah pasca menopause. Menopause terjadi karena penurunan aktivitas ovarium yang diikuti dengan penurunan hormon reproduksi. Ini terjadi secara ilmiah karena seorang wanita memiliki folikul atau inung telur dari sejak lahir. Folikel akan matang, bekerja untuk menghasilkan sel telur pada saat memasuki usia pubertas yang ditandai dengan menstruasi. Granulosit secara otomatis menghasilkan estrogen yang merupakan salah satu hormon reproduksi. Wanita, estrogen tadi akan memaksa folikel untuk mengeluarkan sel telur. Nah, keluarnya sel telur dari korpus atau letum akan meningkatkan produksi estrogen dan progesteron sendiri, menyiapkan tempat pembuahan dengan menebalkan dinding endometrium. Nah, jika setiap bulan sel telur tidak terjadi pembuahan, maka dinding endometrium akan menebal dan luruh. Nah, luruhnya dinding endometrium ini dibuktikan dengan keluarnya darah melalui lubang vagina, dan ini disebut juga dengan menstruasi. Ketika ovarium tidak lagi produktif, folikel yang dihasilkan molekul, maka rangsangan produksi hormon estrogen dan progesteron berangsur-angsur menurun. Nah, kondisi ini yang semakin lama Bahasan yang kedua yaitu mengenai andropause. Definisi andropause atau istilah andropause berasal dari bahasa Yunani. Andro artinya pria, sedangkan pous artinya berhenti. Jadi secara harfiah, andropause adalah berhentinya fungsi fisiologis pada pria. Berbeda dengan wanita yang mengalami menopause, di mana produksi ovum, produksi hormon estrogen atau siklus haid yang akan terhenti secara tiba-tiba. Pada pria, penurunan produksi spermatozoa atau hormon testosteron dan hormon-hormon lainnya terjadi secara bertahap. Dan proses penuaan normal pada pria terdapat 3 hormon, yaitu hormon testosteron, insulin, dan growth hormone. Testosteron merupakan hormon seks pria yang utamanya diproduksi di bagian testis setelah terjadi kematangan atau pembentukan kelenjar seks atau pria, yang berperan dalam seksualitas, pembentukan fisik, mental, dan penampilan pria merupakan fungsi dari hormon tersebut. Dan hormon tersebut merupakan hormon yang paling penting dan disekresikan oleh sel-sel interstitial dalam beberapa hormon yang lain secara bersamaan, atau disebut juga dengan hormon androgen, termasuk dengan hormon testosteron dan lain-lain. Nah, testosteron ini memiliki jumlah yang lebih banyak dari yang lain sehingga dianggap dengan hormon yang terpenting pada reproduksi laki-laki. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.